anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu. Adi Saputra, Ahnaf Rizwan Alam Fazil hadir, Ifham Fawaid hadir, Rizky Dwi Erlangga. Yang tidak hadir, ada yang tidak hadir? Siapa? Selain itu, Yudhistira 2 orang. Masih ada 2 orang. Berarti yang tidak hadir 2 orang. Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan nikmat yang berupa kesehatan. Belajar yang rajin ya. Gunakan kesempatan sebaik mungkin. Oke, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang P5, P2RA. Itu. Nah, tahu apa itu P5? Ada yang sudah tahu apa P5? Mungkin pernah dengar? Project penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ada yang sudah hafal? Apa tadi P5? Project penguatan pelajar profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke. Saya di sini adalah sebagai mahasiswa LPTK UIN PPG, yaitu PPG mahasiswa UIN Wali Songo, yang kali ini akan belajar bersama kalian tentang P5, Project penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke. Yang saya ambil itu adalah tema bangunlah jiwa dan raga. Nih. Bangunlah jiwa dan raga. Artinya apa? Supaya jiwa kalian sehat, raganya juga sehat. Tidak hanya jiwanya yang sehat, raganya tidak sehat. Maka supaya jiwa yang sehat, ini juga harus diberi makanan. Nah, caranya kalau jiwa itu dengan membaca Al-Quran, membaca hadis. Nah, raga kita dengan diberi makanan yang sehat atau makanan yang bergizi. Nah, dengan topik yaitu kantin kejujuran. Nah, ini kenapa kok kita mengambil jujur? Karena jujur zaman sekarang ini sesuatu yang sangat apa? Jujur zaman sekarang itu mudah apa sulit? Gampang ditemukan apa langka? Langka. Maka diharapkan sebagai pendidik, sebagai peserta didik madrasah yang belajar di madrasah, kalian diharapkan menjadi orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Nah, sekarang ini jujur. Nah, apa persepsi kalian? Siapa yang bisa mengartikan jujur? Menurut pikiran, menurut pendapat kalian, jujur itu apa? Mengatakan apa adanya. Mengatakan Mas Regan. Menurut Mas Regan,
Mas Regan, jujur itu mengatakan apa adanya. Ada yang setuju? Setuju. Yang lain? Kalau Mas Regan bilang bahwa jujur itu adalah mengatakan apa adanya, yang diomongkan sesuai dengan kenyataan. Cocok antara omongan dan kenyataan adalah cocok. Kalau menurut yang lain, silakan. Siapa yang mau berpendapat lagi? Apa itu jujur? Apa itu jujur? Ya Mas, apa itu jujur? Sama berarti. Mengatakan apa adanya. Berarti sama Mas Regan. Yang lain? Yang lain apa itu jujur? Silahkan berpendapat sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Apa itu jujur? Persepsi kalian. Kita kan sudah sering mendengar kata jujur. Nah sekarang apa itu jujur? Sudah ada dua temanmu yang mengatakan bahwa jujur itu adalah cocok sesuai dengan apa yang dikatakan. Antara kenyataan dengan yang diucapkan adalah sama, itu namanya kejujuran. Nah, yes. Kalau sepakat, berarti kita lanjut. Tujuan kita belajar ini, tujuan kita belajar tema kantin kejujuran adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai sifat jujur. Jadi nanti ketika kantinnya itu, ketika kalian beli, ngambil sendiri, bayar sendiri, itu nanti ngambil kembalian sendiri itu sesuai dengan yang kamu lakukan atau tidak. Berarti tujuannya adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai sifat jujur dan menyukai makanan sehat dimanapun berada. Menyukai, ini jujur adalah jiwanya, badannya ini supaya sehat dikasih makanan yang sehat dimanapun. Tujuan yang kedua, menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya kejujuran. Penting nggak jujur itu? Penting. Pentingnya jujur dan manfaat makanan sehat agar menjadi generasi sehat jiwa dan raganya. Kalau kalian bisa jujur, itu berarti jiwanya baik. Kalau kalian makanannya kok ya sehat, berarti badannya nanti menjadi badan yang sehat. Itulah bangun jiwanya dan bangun raganya. Jadi jiwanya ya baik, raganya juga baik, generasi yang berkualitas. Polanya diangkat. Bangun jiwa dan bangun raganya. Ini menjadi generasi yang akan datang menjadi generasi yang berkualitas. Sekarang kita bicara pengertian jujur. Nah ini tadi jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi ini jujur. Kalau kalian ingin menjadi orang yang jujur, itu harus menyesuaikan antar ucapan dan perbuatan. Misalnya ditanya orang tua, uangmu sudah habis apa masih? Kan padahal habis kiriman. Padahal masih, tapi kamu bilangnya habis. Itu jujur apa tidak? Nah, kalau mau jujur, ya bilang apa adanya. Masih Bu, tapi sedikit. Nah, kalau mau dikirim lagi ya, terima kasih, alhamdulillah. Nah, ya kalau masih ya nanti kalau sudah habis ibu kirimi lagi. Nah, itu namanya menanamkan sikap jujur. Maka mulai sekarang harus dipupuk atau berlatih. Karena kalau dari kecil sudah terbiasa membiasakan sikap jujur, nanti dewasanya itu juga menjadi generasi yang jujur dimanapun berada. Tidak usah menunggu pengawasan dari temannya. Jangan kalau diawasi temannya jujur, kalau nggak ada temannya bohong. Nah itu bukan jujur tapi bohong. Bohong itu dimanapun kita berada. Nah pengertian jujur yang kedua, jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya. Jujur adalah perilaku, ini berarti perbuatan. Perbuatan dengan berkata sebenarnya tidak curang. Tidak curang. Misalnya kalian nanti ketika beli, itu ya tidak curang. Bayar 1.000 tapi ngambil 2. Nah,
Belinya 5.000 tapi ngambilnya 6. Beli nasi 2 bayar 1. Itu perbuatan yang tidak jujur. Serta perbuatan dan perkataannya tidak berlawanan. Perbuatan dan perkataannya tidak berlawanan. Tadi seperti yang sudah dikatakan Mas Regan di awal-awal, jujur itu adalah samanya antara ucapan dan perbuatan. Nah, mengapa kita harus jujur? Nah, mengapa dalam hidup kita harus berlaku jujur? Kira-kira kita harus jujur karena kita memerlukan kita harus jujur. Mengapa dalam hidup kita harus berlaku jujur? Pertama, kita harus berjujur adalah memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Kamu pingin gak dibohongi? Nah, rasanya gimana dibohongi itu? Sakit. Kalau dibohongi itu sakit, maka jangan membohongi orang lain. Karena kita ingin kehidupan yang baik, yang harmonis. Harmonis itu kehidupan yang baik antara satu dengan yang lain, ada keseimbangan, tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau yang satu bohong, yang satu kok jujur, itu pasti ada yang dirugikan. Harmonis, seimbang. Yang kedua, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi dan dicurangi. Jadi kita berlaku jujur itu agar tidak ada yang dirugikan. Bisa ngasih contoh? Kerugian orang yang dibohongi gimana ruginya? Dibohongi, dicurangi, itu gimana? Siapa yang bisa ngasih gambaran? Bagaimana ruginya orang yang dibohongi, yang dicurangi? Sehingga dalam kehidupan kita diperlukan bersikap jujur. Karena agar tidak terjadi, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Maka orang harus berlaku jujur. Ini kalau berlaku jujur sudah, sekarang supaya badan kita juga menjadi sehat, maka yang kita makan itu adalah makanan yang sehat. Lalu apa itu makanan yang sehat? Makanan yang sehat adalah jenis makanan yang mengandung nilai gizi seimbang dan diperlukan oleh tubuh. Jadi yang kita makan itu usahakan sesuatu yang diperlukan oleh tubuh atau yang ada manfaatnya bagi tubuh kita. Jangan makan sembarangan. Jangan yang penting kenyang. Nah, tapi harus mempertimbangkan makanan yang bergizi. Nah, itu kalau pengen badan kita menjadi sehat. Sehat badannya, sehat jiwanya. Nah, seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan serat dan air. Kriteria makanan sehat. Lalu makanan yang sehat itu kriterianya apa? Ciri-cirinya apa? Makanan yang sehat itu ciri-cirinya adalah satu, mengandung karbohidrat, mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, sehat, dan air. Ini makanan yang ciri-ciri makanan yang sehat. Nah. Dapat atas nang. Halo. Nang, dapat atas. Berang bae ya. Pas lilin setugal, Pak. Pas lilin yang sini sopo dulu. Pas lilin setugal. Berang ya? Nggih. 1 atau 2? 1. Pas lilin, Pak. Ora iso lilin, Pak. Iya, Pak. Apa pun nang? Kilo saya bu. Gini gitu. Bikin pun. Esta. Ini sembarang. 2.000. Cuma beli bintang 1.000. 3.000 berarti ya. Apa berapa nak? Terus 5.000. Kami minum di sana. Halo, kamu kok di sana lagi?
Saya lapor lagi dong. Tapi kan mau desain lagi. Selin. Kita kesimpulan. Apa itu kejujuran tadi? Kita ambil kesimpulan bersama-sama. Apa kejujuran? Kejujuran adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Pentingnya jujur. Apa manfaat? Mengapa kita harus jujur? Karena kita memerlukan kehidupan yang harmonis agar tidak terjadi kecurangan, kezaliman antar sesama umat manusia. Manfaat jujur, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kalian kok suka jujur, orang akan percaya kepada kalian. Mendapat banyak teman. Kalau kalian kok jujur, temannya akan banyak. Kalian kan suka bohong, akan dijauhi oleh teman-teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Orang yang jujur itu hidupnya tentram. Oke, demikian manfaat dari kejujuran. Maka usahakan dimanapun kalian berada, usahakan selalu jujur. Baik di rumah, di pondok, di masyarakat, di tengah pergaulan, selalu jujur. Jujur lakukan dan praktekkan dimanapun kalian berada. Terima kasih dari kami, sekian dulu. Harapan kami tetap belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, supaya cita-cita kalian tercapai dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Terima kasih dari kami. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.